Kita pelajaran 2 sudah baca ayat hafalan Yohanes 15 ayat 4. Topik saat teduh ya, dan apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata meditasi. Ada yang mau sampaikan? Apa yang saudara dengar, saudara ingat ketika mendengar kata meditasi? Ada yang mau kasih pendapat? Menenangkan diri, pikiran. Meditasi adalah menenangkan diri atau menenangkan pikiran. Oke, apalagi? Menenangkan diri, menenangkan pikiran. Ada lagi? Ada lagi, teman-teman? Oke, ada benarnya meditasi itu menenangkan diri, menenangkan pikiran. Tapi kita sering dengar ya, ketika bicara meditasi itu orang pikirnya apa sih? Waktu dulu Pak Cahyo ikut pencak silat ya. Waktu Pak Cahyo masih SMA, sebelum Pak Cahyo serius ikut Tuhan ya. Pak Cahyo ikut pencak silat itu sampai malam-malam itu diajak untuk semedi di sebuah ruangan kosong, di sebuah gedung perkantoran ya, tapi kosong, malam-malam, tengah malam, semua disuruh pergi ke tempat yang gelap di ruangan itu, lalu menyalakan satu lilin, lalu dengan menyalakan satu lilin itu kami disuruh untuk menatap, ya, kami diminta untuk menatap lilin tersebut, ya, kami tatap lilin tersebut, lalu biasanya pelatihnya mengatakan kosongkan pikiran, fokuskan pikiran, tatap lilin tersebut. Nah, untung waktu itu saya nggak kerasukan setan. Karena orang itu pikirannya nggak boleh kosong. Kalau kamu kosongkan pikiran, pasti ada yang ngisi. Yang ngisi kalau bukan Tuhan, ya setan. Ya. Jadi manusia tuh nggak mungkin kosongkan pikiran. Kalau dikosongkan pikirannya, pasti ada yang ngisi. Nah, jadi kalau besok-besok kalian ikut pelajaran teater, ekskul teater misalnya, wah itu juga kalau kalian tidak hati-hati dan yang melatih teater itu bukan orang yang mengerti kebenaran ya, dia akan ajak kamu pergi ke kuburan misalnya, di kuburan kamu pasang satu lilin, lalu diminta untuk kosongkan pikiranmu. Wah, itu bahaya sekali. Dulu Bu Lili pernah ikut teater yang semacam itu ya, dan orang-orang yang ikut begitu ya, semedi-semedi, kosongkan pikiran, tatap lilin, itu bisa kerasukan setan betul. Tiba-tiba kemasukan roh harimau, misalnya, wah, mengaum-ngaum waktu didoakan tuh udah kayak orang, aduh, setengah mati yang mendoakannya. Nah, teman-teman, jadi hati-hati, meditasi itu betul menenangkan pikiran. Tetapi meditasi Kristen dengan meditasi yang bukan Kristen itu beda banget maknanya. Ya, beda sekali maknanya. Nah, kalau di dalam konsep meditasi Kristen, menenangkan pikiran itu menenangkan pikiran artinya apa? Ya, artinya bukan membuat pikiran kita kosong. Kalau dalam pengertian Kristen yang namanya meditasi, itu artinya kita itu mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, memikirkan Allah, memikirkan karyanya. Itu maksudnya meditasi dalam pengertian Kristen. Jadi hati-hati kalau nanti yang kuliah, ikut ekskul teater, ekskul kesenian, ekskul bela diri, silahkan. Tapi kalau sudah disuruh semedi, apalagi di kuburan, bilang, Pak, maaf, saya orang Kristen, saya nggak bisa. Meditasi orang Kristen itu artinya merenungkan firman Tuhan. Meditate dalam bahasa Inggris ya. To meditate, merenungkan firman Tuhan. Jadi bukan meditasi dalam pengertian orang Buddha, Hindu, orang Jawa, kejawen yang di kuburan, itu bukan seperti itu ya. Nah, sekarang kita renungkan ya, apa itu meditasi atau waktu teduh dalam istilah Kristennya itu waktu teduh atau saat teduh. Nah, waktu teduh adalah ya. Apa itu waktu teduh ya? Waktu teduh itu adalah, silahkan coret-coret di situ bagi yang punya pulpen, atau mau coret HP-nya juga boleh, coret-coret di HP-nya pakai spidol silahkan, tapi kalau rusak ya salah sendiri. Waktu teduh adalah waktu terbaik. Ingat ya, waktu terbaik, bukan waktu yang sisa loh ya. Waktu yang terbaik yang orang khususkan, bukan orang sisakan, ingat ya, bukan orang sisakan, tapi orang khususkan secara teratur untuk bersekutu dengan Allah secara pribadi. Jadi bersekutu dengan Allah, bukan mengosongkan pikiran ya, bukan ya.
secara pribadi. Itu artinya beda dengan kebaktian. Kalau kebaktian kita rame-rame ya, bukan juga katekisasi. Katekisasi kita juga rame-rame ya, tapi secara pribadi, hanya kamu dan Tuhan. Melalui apa? Melalui firman dan doa. Melalui firman dan doa. Nah, itu yang namanya waktu teduh. Saya ulangi ya, waktu teduh adalah waktu terbaik, yang paling kamu seger, yang paling kamu situasi yang paling kuat, paling seger, yang orang khususkan, bukan disisakan loh ya, dikhususkan, memang sudah direncanakan begitu ya, secara teratur untuk bersekutu dengan Allah secara pribadi melalui firman dan doa. Nah, itu definisinya, silakan tulis di garis itu ya. Nah, dari definisi ini ada 3 komponen. Komponen yang pertama adalah waktu terbaik yang orang khususkan secara titik-titik-titik. Ya, secara teratur. Ya, waktu yang terbaik yang orang khususkan secara teratur. Jadi garis bawahnya titik-titiknya itu diganti dengan teratur. Nah, saudara-saudara, waktu terbaik bagi setiap orang beda-beda ya. Ada yang waktu terbaiknya itu pagi hari. Ada yang waktu terbaiknya itu tengah malam. Ada orang yang tengah malam itu pasti bangun, jam 12 itu pasti bangun. Nah, disitulah dia berdoa dan baca Alkitab. Ada yang waktu terbaiknya itu malam sebelum tidur. Ya, mungkin ada orang-orang yang waktu terbaiknya itu di kantor, sementara jaga malam. Misalnya ada yang kerjanya sebagai satpam, ada yang kerjanya sebagai perawat, harus dinas malam. Jadi waktu terbaiknya tuh untuk saat teduh tuh waktu jaga di kantor, di rumah sakit, dia pakai waktu setengah jam untuk merenungkan firman dan berdoa. Bisa juga seperti itu. Jadi waktu terbaik bagi setiap orang tuh beda-beda. Nah, jadi tapi intinya harus waktu yang terbaik yang dikhususkan secara teratur. Jadi bukan disisakan. Jangan setelah kamu beraktivitas ya kamu karena ada tugas dari Pak Cahyo, laporan saat teduh. Mumpung masih mumpung saya masih ada sisa-sisa kekuatan, saya baca renungannya terus dilaporkan. Dilaporkannya pun sekedarnya ya, tidak betul-betul direnungkan. Nah, jangan seperti itu. Jadi gunanya saat teduh itu justru melatih kebiasaan teratur di waktu yang terbaik, kamu khususkan, memang direncanakan. Kayak Pak Cahyo kan sudah merencanakan, misalnya ada target baca buku 1 bulan, target baca buku target untuk olahraga 1 minggu minimal berapa kali seminggu. Jadi sudah ada targetnya. Demikian juga saat teduh baca Alkitab. Tahun ini Pak Cahyo pakai sistem yang bacaan Alkitabnya itu selesainya selama 2 tahun baru selesai 1 Alkitab. Jadi setiap orang punya targetnya sendiri. Yang penting teratur, disengaja, dikhususkan, bukan disisakan. Ya. Daniel 6 ayat 10 sampai 12. Coba dibaca Daniel 6 ayat 10 sampai 12. Ya. Siapa yang mau baca, silakan link-link tunjuk temannya. Daniel 6. Daniel 6, mana Daniel? Daniel, saya panggil dulu ya. Iya. Ya, silakan tunjuk temannya. Christian. Christian baca Daniel 6 ayat 10. Daniel 6 ayat 10 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuhan? Tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia dan tidak dapat dicabut kembali. Teman-teman, ada teladan dari seorang tokoh bernama Daniel. Meskipun ada peraturan raja bahwa dalam 30 hari ke depan tidak boleh ada orang yang menyembah Allah lain selain Allahnya orang Babilonia, ya, tidak boleh menyembah
salah satu dewa atau manusia atau apapun juga selain mengajukan permohonan kepada raja. Selama 30 hari itu tidak boleh ada yang memohon kepada dewa manapun kecuali kepada raja. Tetapi Daniel dikatakan, lihat nih, Daniel nih, begitu mendengar peraturan itu diumumkan, ya, ia malah pergi ke rumahnya dan bergegas-gegas ke kamar atas. Ada loteng, di mana loteng itu loteng yang terbuka. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lihat ya, ada kata seperti yang biasa dilakukannya. Artinya dia melakukan ini dengan sengaja, teratur. Dia khususkan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, memuji Tuhan. Padahal zaman dulu belum tentu dengan mudahnya kita mendengar musik ya. Sekarang kita kalau mau saat teduh, mau dengar musik gampang, tinggal nyalakan YouTube, dengar instrumental, lagu-lagu pujian, lalu kita merenungkan firman setelah itu. Nah, tapi Daniel dulu belum ada YouTube, ya, tapi dia memuji Allah, berdoa, berlutut 3 kali sehari, seperti yang biasa dilakukannya. Nah, ini contoh saja ya. Contoh bukan berarti kalian harus mempraktekkan 3 kali sehari, tidak, begitu ya. Agama Kristen kan bukan agama peraturan ya. Nah, Mazmur 5 ayat 4. Silakan Christian tunjuk temannya Mazmur 5 ayat 4. Diva, monggo baca. Mazmur 5 ayat 4. Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Dia mengatur persembahan bagi Tuhan pada waktu pagi. Itu waktu yang terbaik yang diberikan oleh pemazmur. Nah, setiap orang bisa lain-lain ya, tapi pemazmur memberikan contoh. Dia pada waktu pagi mengatur persembahan bagi Tuhan dan menunggu-nunggu, mendengarkan Tuhan berbicara bagi dia lewat firman-Nya. Dia menanti-nanti. Ya. Mazmur 119 ayat 104. Tunjuk temannya. Derek, Pak Guru. Derek. Mazmur 109 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. 7 kali sehari pemazmur memuji Tuhan. Artinya teratur, dia sengaja melakukan waktu yang terbaik dia berikan untuk memuji-muji Tuhan 7 kali sehari. Karena merenungkan hukum-hukum Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Rian. Silakan. Silakan. Brian, Pak. Siapa? Siapa? Kian. Brian. Kian siapa ya? Brian. Oh, Brian. Silakan Brian. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Teman-teman lihat nih, latihan badani terbatas gunanya. Contoh kayak Pak Cahyo olahraga kan, Pak Cahyo olahraga rutin sekarang. Ya, tapi itu terbatas. Nanti kalau Pak Cahyo sudah tua, mati, ya udah begitu kan. Tubuhnya nggak akan tubuh yang lama ini nggak akan dibawa ke surga, tapi akan diganti dengan tubuh yang baru, akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Jadi terbatas tuh latihan badani. Kalaupun Tuhan izinkan sakit, ya sakit juga, gitu kayak Deddy Kobuser kan, meskipun rajin olahraga, meskipun dia makan vitaminnya lebih banyak dari Pak Cahyo, kena badai sitokin, kena COVID, masuk rumah sakit juga dia. Jadi latihan badani itu tetap terbatas gunanya. Tetapi ibadah ya itu berguna dalam segala hal. Saat teduh, waktu teduh, karena mengandung janji, manfaatnya itu bukan hanya untuk hidup hari ini, tapi juga bernilai kekal. Merenungkan firman Tuhan itu kan bernilai kekal. Kita merenungkan perkataan Tuhan yang kekal. Jadi, latihlah dirimu beribadah. Kata firman Tuhan,
1 Timotius 4 ayat yang ke-7, latihlah dirimu beribadah. Nah, teman-teman, jadi waktu teduh adalah waktu yang kita khususkan, waktu yang kita tetapkan untuk kita secara sengaja dan teratur di tempat yang tenang, di tempat yang tetap, ya, untuk kita melakukan meditasi atau saat teduh, merenungkan firman, memuji Tuhan, berdoa, ya. Ingat ya, sekali lagi ya, bukan mengosongkan pikiran dan juga bukan tidur ya. Nanti kadang-kadang kena ngantuk kita ketiduran ya. Itu wah, saya sudah saat teduh berapa lama? 1 jam, tapi 40 menit tidur ya, 15 menit baca Alkitab. Nah, itu namanya bukan saat teduh ya. Nah, 2. Komponen kedua adalah untuk bersekutu dengan Allah secara pribadi. Jadi saat teduh itu artinya kita bersekutu dengan Allah, dengan Bapak kita secara pribadi, kayak bapak sama anak itu loh. Coba teman-teman ya, sekarang ini kalau kalian belajar ilmu psikologi ya, sudah diakui oleh para psikolog ya, pentingnya untuk para bapak itu punya waktu me time. Me time, me itu saya, time itu waktu. Jadi ayah-ayah yang ada di dunia secara ilmu psikologi, ilmu konseling disarankan punya waktu me time, waktu khusus sama anak. Jangan diganggu sama ibu, jangan diganggu sama istri, hanya berdua sama anak. Kalau anaknya cewek, berarti itu waktunya ngedate ya, kencan sama anak. Artinya maksudnya tuh waktu khusus berdua sama anak, tidak boleh diganggu antara ayah dengan anak cewek dan bapaknya. Ya, itu penting banget. Atau kalau anak laki-laki ya, itu khusus waktu untuk bapak sama anak secara pribadi melakukan hobinya sama-sama misalnya, atau pergi makan sama-sama, curhat sama-sama. Jadi anak-anak melihat ayahnya itu sebagai teman. Itu secara dunia psikologi aja sekarang diperlukan. Makanya nanti kayak Ko Willy yang sudah mau menikah ya akhir bulan ini, ingat kalau sudah punya anak harus punya waktu me time dengan anak, itu penting banget. Apalagi kaum ayah ya, karena penelitian tuh menemukan bahwa pengaruh ibu dalam hal kerohanian terhadap anak ya, dibanding pengaruh ayah, itu lebih besar pengaruh ayah. Bagaimanapun ayah itu kan citranya Tuhan. Kan Allah kita aja namanya Bapa, ya Bapa kami yang di surga. Jadi ayah-ayah itu adalah citranya Tuhan, cerminannya Tuhan. Kalau ayah-ayah bermasalah, dan memang sekarang-sekarang ini banyak ayah itu dirusak oleh setan, sehingga akhirnya anak-anak seperti kita ini banyak yang kesulitan untuk memahami seperti apa sih Bapak kita di surga. Nah, karena sudah tidak punya gambaran yang baik tentang Bapak di surga, buru-buru mau bersekutu, ya. Banyak anak itu tidak suka bersekutu dengan ayahnya. Maka tidak heran juga banyak anak tidak suka bersekutu dengan Bapa di surga. Perhatikan aja, biasanya anak-anak yang bermasalah dengan Tuhannya pasti bermasalah dengan ayahnya. Ya, kebanyakan bermasalah dengan ayahnya, begitu ya. Kalau yang bermasalah dengan bapaknya di surga, ya. Biasanya itu kemungkinan besar ya itu pasti teladan ayahnya tuh nggak ada. Nah, jadi teman-teman, kalian sebagai anak-anak juga harus menjadi cerminan dari ayah kalian ya. Jadi kalau kalian hidup tidak benar, hidup tidak mengasihi Tuhan, yaitu mempermalukan nama ayah kalian. Tapi bisa juga ya sebagai upaya balas dendam, ya sebagai upaya balas dendam kalian sebagai anak, sengaja aku pengen nakal, sengaja aku pengen memberontak, sengaja aku pengen bolos sekolah, sengaja aku pengen nilainya jelek. Kenapa? Pengen balas dendam kepada ayahnya. Ada juga anak begitu, ya. Jadi saya tahu kalian tuh kadang-kadang nakal tuh bukan karena kaliannya nakal, tapi karena kalian pengen balas dendam aja sama orang tua, biar orang tua malu sekalian. Nah, ada juga mungkin yang begitu ya. Nah, kalau ada yang seperti itu ya kalian harus bertobat, mohon ampun sama Tuhan, ya. Pokoknya harus ingat orang tua itu cerminan wakilnya Tuhan. Dan orang tua juga harus kita doakan supaya mereka juga menjadi wakil Tuhan yang baik, benar-benar mencerminkan Tuhan. Dan kalian harus ingat bahwa setan itu yang ingin mengacau balaukan keluarga kalian. Setan itu yang ingin membuat ayah-ayah kalian tuh menyakiti kalian. Setan itu yang membuat kalian tuh jadi membenci ayah-ayah kalian. Nah, pada gilirannya, setan sengaja ingin membuat kalian sulit mengenal seperti apa Bapa di surga. Nah, karena itu jangan tertipu sama setan ya. Kalau sudah ada yang aneh-aneh di keluarga gitu, kalian berdoa, Tuhan, ini setan lagi ganggu keluarga saya nih, ya, sehingga ayah saya tidak baik nih, atau mama saya tidak baik nih, atau saya lagi nggak baik nih.
ya lagi suka melawan orang tua nih. Ini setan lagi bikin gara-gara nih Tuhan. Tolong mampukan saya untuk setia sama firman Tuhan, supaya saya tetap bisa mengasihi Bapa di surga. Nah, teman-teman, jadi ingat ya, bersekutu dengan Bapa itu sangat penting sekali. Contohnya apa? Tuhan Yesus. Coba kita lihat beberapa ayat tuh. Matius 6 ayat 6. Silahkan tunjuk temannya tadi. Silahkan Jason, ditunjuk oleh Brian tadi. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Teman-teman, di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengingatkan, berdoa itu jangan dipamerkan. Saat teduh itu bukan untuk dipamerkan. Saat teduh itu bukan untuk jadi kebanggaan ya, dipamerkan. Bayangin ya, kamu saat teduh, kamu posting lagi ya foto. Aku sedang saat teduh, kamu bikin videonya, kamu berdoa kepada Bapa di surga, itu nggak perlu, itu kayak orang Farisi namanya. Jadi kalau berdoa, ya masuk ke dalam kamar. Kalau zaman sekarang ya berarti ya nggak usah dipamerkan dalam video, lihat nih aku lagi saat teduh, nggak perlu juga. Tutup pintu, berdoa kepada Bapa di tempat yang tersembunyi, karena Tuhan tuh melihat, gitu. Ya, jadi saat teduh itu kebutuhan, bukan untuk dipamerkan, tapi kebutuhan. Ya, contoh kita kan juga kadang-kadang butuh kan waktu sama bapak kita pribadi. Ya nggak perlu orang tahu, yang penting kita berdua aja spend waktu sama ayah kita. Kan itu having fun aja, seneng gitu ya. Nah, nongkrong di pohon mangga gitu kan. Kan malu juga kalau diposting ya, wih bapakmu nongkrong di pohon mangga tetangga lagi gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita mau having fun aja, senang-senang dengan ayah kita, nongkrong di pohon lah, apalah gitu, jalan-jalan di sungai lah. Nah, ya udah, nikmati aja waktu berdua. Kalau kebanyakan posting-posting nanti malah yang dinikmati bukan waktu berdua, malah waktu di dunia maya, tapi kita melupakan yang di depan mata. Markus 1 ayat 35. Kita buka Markus 1 ayat 35. Silakan Jason tunjuk temannya. Julian. Brian, silakan. Kok Brian lagi? Dian. Siapa Julian. kau bilang Jason? Julian. Monggo Julian. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lihat bedanya Yesus, Adam yang kedua dengan Adam yang pertama. Kan Yesus ini kan sebenarnya Adam yang kedua kan. Dia contoh manusia sempurna yang tanpa dosa, yang kedua kalinya muncul di dunia. Kalau yang pertama kan Adam. Kan Adam kan waktu diciptakan kan dia diciptakan tanpa dosa, ya kan? Nah, tapi Adam pertama, Bapak Adam, nenek moyang kita, meskipun diciptakan oleh Tuhan sungguh amat baik, tanpa dosa, tapi kan dia gagal. Gagal untuk bergantung kepada Bapaknya di surga. Dia memilih mendengarkan setan, Bapak segala dusta. Akhirnya Adam jatuh dalam dosa. Dia mendengarkan kata-kata istrinya, bukan mengingat firman Tuhan. Dia memilih mendengarkan kata-kata Bapak segala dusta, yaitu iblis, dan dia tidak mendengarkan kata-kata Bapaknya di surga. Dia tidak hidup bergantung pada Bapak di surga. Ingat pelajaran 1 kita. Apa arti dosa? Dosa itu di pelajaran 1, dosa itu artinya otonomi dari Allah. Berusaha mandiri dari Allah. Berusaha untuk tidak bergantung kepada Allah. Itu artinya dosa. Melanggar hukum Allah. Ya, tidak bergantung pada hukum Allah. Nah, itu artinya dosa. Nah, tapi Adam pertama tuh melakukan itu. Dia berusaha otonomi, mandiri dari Allah, berusaha tidak bergantung pada Allah. Beda banget dengan Adam yang kedua. Adam yang kedua namanya Yesus. Dia adalah manusia yang kedua yang datang ke dunia ini tanpa dosa. Ya, kalau yang manusia pertama yang datang ke dunia tanpa dosa itu kan Adam dan istrinya ya. Ya, anggap aja suami istri, kita hitung satu lah ya. Adam dan istrinya. Ya, tetapi Adam yang kedua namanya Yesus juga datang ke dunia tanpa dosa. Dan dia beda dengan Adam yang pertama. Kalau Adam yang pertama itu gagal, ya dia tidak bergantung pada Bapaknya. Coba lihat Yesus nih. Yesus Adam yang kedua hidup meskipun dia adalah Allah ya. Dia sangat bergantung kepada Bapaknya di surga. Lihat tuh, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap sementara kalian masih ngorok karena semalaman begadang main PUBG ya. Yesus pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar.
Kalau di Jayapura mungkin jangan keluar pagi-pagi ya, karena banyak orang mabuk ya. Tapi ini maksudnya zaman Yesus kan nggak ada kayak begitu-begitu ya. Ia bangun dan pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus berdoa di sana. Nah, bayangkan ya, anak Allah saja masih bergantung kepada Bapaknya loh. Apalagi kita yang anak-anak angkat, kita kan anak-anak angkat semua nih, diadopsi, ya kan? Yohanes pasal 1 ayat 12, ingat ya, kita ini kan status anak Allahnya kan karena diadopsi. Nah, Yesus kan anak Allah yang sejati. Dia saja yang sejati saja masih membutuhkan kebergantungan pada Bapaknya, apalagi kita. Nah, karena itu teman-teman, saat teduh itu penting sekali, bukan karena sebagai sebuah PR dari Pak Cahyo, bukan tugas dari pembina katekisasi, bukan. Saat teduh itu kamu bergantung sama Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara. Tuhan mau ngomong apa ke saya hari ini? Tuhan Yesus saja butuh begitu loh. Nah, Lukas 6 ayat 12 ya, Lukas 6 ayat 12. Silakan dilanjutkan lagi, yang baca tadi siapa? Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Teman-teman perhatikan ya, Tuhan Yesus tuh hidupnya sangat bergantung sama Tuhan, sama Bapaknya di surga. Bukan hanya pagi-pagi loh, malam-malam dia berdoa semalam-malaman. Ya, dia pergi ke bukit untuk berdoa. Ya, kalau di Papua juga mungkin jangan juga dipraktekkan langsung literal semalam-malaman ya, nanti kalian ketemu orang mabuk lagi kalau ke bukit ya. Tapi maksudnya ada waktu yang memang dia menunjukkan komitmennya gitu, bahwa dia tuh bergantung pada Tuhan. Pagi-pagi dia bergantung, malam-malam dia bergantung. Artinya setiap hari, setiap waktu dia bergantung pada Bapaknya. Semalam-malaman, sekarang ada istilah doa semalam suntuk ya. Tapi karena istilah doa semalam suntuk, akhirnya suntuk beneran. Kita ganti saja ya, doa semalam ceria ya. Jadi Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah, doa semalam ceria ya, supaya nggak ngantuk ya. Nah, saudara, jadi Yesus pergi, baik malam maupun pagi, dia berdoa, artinya dia bergantung kepada Tuhan. Di saat hari terang, maupun di saat hari gelap, dia berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Bapaknya, artinya dia sangat bergantung kepada Bapaknya. Padahal dia anak Allah loh. Ya. Nah, bersekutu dengan Allah secara pribadi, itu menggunakan kata meditasi dalam perjanjian lama. Dalam bahasa Inggris, Alkitab versi King James Version, itu menggunakan kata meditasi. Contoh kita lihat Kejadian 24 ya. Di dalam Kejadian 24 ayat 63 itu menggunakan kata meditate. Ya, dalam bahasa Inggris meditate. Ya. Menjelang senja, Ishak, anaknya Abraham, sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Kata berjalan-jalan di sini dalam bahasa Inggrisnya, Alkitab versi King James, itu menggunakan kata meditate. Ya. Nih, and Isaac went out to meditate. Meditasi. Dalam bahasa Indonesia menggunakan kata berjalan-jalan. Jadi kalau kalian mendengar kata berjalan-jalan ditulis di Alkitab, contoh Allah berjalan-jalan di Taman Eden pada waktu sejuk, ya. Kata berjalan-jalan tuh bukan hanya sekedar hanging out, cuci mata, aduh, si Ishak hanging out, atau Tuhan hanging out di Taman Eden, cuci mata, kayak kalian hanging out ke mall, bukan, ya. Kata berjalan-jalan itu mengindikasikan persekutuan. Allah tuh rindu bersekutu. Ishak itu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Meditate, merenungkan firman Tuhan, merenungkan Allah, merenungkan cara-cara Allah bekerja. Ya, jadi itu dalam Alkitab kita ditulis kata berjalan-jalan. Nah, pada waktu senja, Ishak itu berjalan-jalan untuk meditasi atau saat teduh di padang, ya. Ia melayangkan pandangnya, dia lihat jodohnya datang, ya. Seorang wanita yang cantik yang diselubungi oleh, ya itulah lain cerita ya, bisa jadi ngelantur lagi. Oke, jadi itu bersekutu dengan Allah secara pribadi. Yang ketiga, bersekutu itu sekali lagi bukan sekedar mengosongkan pikiran ya, tetapi bersekutu dengan Allah dalam saat teduh itu artinya melalui firman dan doa. Jadi cara Tuhan berbicara kepada orang-orang Kristen, ya rekan-rekan, itu utamanya bukan lewat mimpi. Aduh, aku dapat mimpi, penglihatan. Utamanya bukan itu. Ya, bisa aja sih. Banyak orang-orang Islam, orang-orang agama lain yang mendapat mimpi dari Tuhan, ketemu Tuhan Yesus. Tapi kan ujung-ujungnya apa? Mereka jadi Kristen. Mereka
akhirnya belajar untuk percaya Alkitab, firman Tuhan. Ujung-ujungnya kan firman Tuhan lagi. Jadi kalau kalian menjadi Kristen yang baik itu tidak mengandalkan diri pada mimpi, penglihatan, tapi pada apa kata firman Tuhan. Kalian berdoa, dan berdoa itu tidak selalu bicara ya. Nanti kita akan belajar tentang doa. Doa itu tidak selalu bicara. Doa itu kadang-kadang juga dengan diam. Kita berdiam diri, mencoba untuk mendengar Tuhan menyapa, mungkin lewat bisikan lembut di hati, mungkin lewat firman Tuhan yang diingatkan di pikiran kita, tiba-tiba Tuhan ingatkan ayat tertentu, ya kan? Tiba-tiba Tuhan tegur kita, ingat loh, kamu belum minta maaf sama papamu, ingat loh, kamu belum minta maaf sama mamamu. Kadang-kadang waktu saat teduh kita diingatkan, aduh ingat loh, kamu belum belajar, padahal besok ujian, kamu nggak bertanggung jawab, lalu mohon ampun, oke Tuhan, setelah ini saya akan belajar. Nah, jadi waktu saat teduh tuh kita berdoa tuh tidak selalu harus ngomong terus, ngomong laporan, Tuhan hari ini saya butuh ini, butuh ini, butuh itu namanya laporan belanja. Jadi Tuhan tuh bukan Tuhan tuh bukan penerima laporan belanja, ya Tuhan tuh tempat kita bersekutu. Kadang-kadang kita hanya bisa diam saja, merenungkan kebaikan Tuhan. Kadang-kadang kita terharu, kadang-kadang kita menangis, gitu kan? Jadi itu namanya saat teduh, ya. Nah, saudara, sama seperti kalau kita sama pacar kita kan, kadang-kadang kan kita nggak perlu ngomong, hanya tatap-tatapan, melihat matanya, terus ketawa-ketawa sendiri. Terus pacar kita ngomong, ih kenapa sih kamu ketawa-ketawa? Enggak, cuma senang aja ngeliat kamu, gitu kan? Tapi diem-dieman, tapi dengan pandangan mata tuh berbicara beribu bahasa. Dia tahu saya mencintai, aku tahu, dia tahu bahwa aku mencintai dia, dan aku tahu bahwa dia mencintai aku. Lewat apa? Lewat tatapan mata, cuma saling pandang-pandangan, gitu kan? Tapi kayaknya tuh kita sudah kenal dia kayak bertahun-tahun, ya. Sampai mama kita suruh, Christian, tolong belikan ke warung, ya, kopi buat papa. Kita rela untuk membantah perintah orang tua hanya karena apa? Betah ngeliatin matanya. Padahal lewat Zoom, ya. Nah, apalagi dengan Tuhan, ya. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kadang-kadang hanya diam saja. Kita menikmati pemandangan yang Tuhan kasih. Aduh, Tuhan tuh indah banget ya, Tuhan tuh baik banget ya, gitu, ya. Dosen saya waktu kuliah ya lucu juga dia. Dia cara saat teduhnya mau tau nggak? Cara saat teduhnya gimana? Ya. Dia tuh keliling taman, kan di kampus saya ada tamannya ya, ada taman, kan saya tinggal di asrama ya, dia keliling taman, muter-muter di taman begitu sambil lihat pemandangan di taman gitu kan saat teduh. Ya bisa juga, waktu saya di Singapura, saudara kan saya sebulan di Singapura ya, waktu saya ikut training di gereja gitu ya, kadang-kadang pihak gereja tuh nyuruh saya tuh pergi ke taman di tengah kota. Jadi di Singapura tuh bagus ya, ada taman-taman di tengah kota gitu, ada biawaknya, ada anggreknya, ada ininya, ada apa namanya, pemandangan bagus lah, namanya taman kan. Ya, cuma kalau di Singapura sih saya agak terganggu juga ya, karena banyak turisnya, ya banyak orang Korea, turis Korea, jadi saya jadi nggak konsen. Nah, jadi bagus ya kalau kita cari tempat yang benar-benar bisa apa, tenang, pikiran tuh tenang, konsentrasi. Nah, itu ya saat teduh ya. Nah, sekarang kita lihat poin B. Mengapa sih kita harus saat teduh? Saat teduh merupakan sarana kasih karunia. Sarana kasih karunia, anugerah Allah, ya, untuk memberikan kepada kita apa sih? Pertama, memberikan kepada kita pertumbuhan. Kita bertumbuh lewat saat teduh. Ya, memberikan kepada kita pertumbuhan. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Yang kedua, silakan tulis di sana, memberikan kepada kita pemulihan. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28, pemulihan. Jadi kalau kita saat teduh, kadang-kadang kita berdoa sama Tuhan, tiba-tiba kita teringat kepada pergumulan kita, kemudian kita bisa nangis. Saya pernah ya kadang-kadang sebagai hamba Tuhan tuh dikirim retret di Jakarta untuk setiap hamba Tuhan tuh punya waktu teduh sendiri. Wah, sampai nangis-nangis saya. Ya. Nah, yang ketiga penerangan, ya, memberikan kita kepada penerangan akan firman Tuhan, untuk pikiran kita diterangi. Tahu nggak, ketika kita saat teduh ya, kita baca satu ayat, ayatnya tuh sudah sering kita baca. Kita udah sering banget baca ayat itu, ketemu itu lagi. Tapi kenapa ya, setiap kali baca ayat itu kok tiba-tiba saya mendapat pengertian baru. Kok dulu saya baca ayat ini saya nggak mengerti seperti itu ya. Sekarang saya baca ini, tiba-tiba saya diberikan pengertian baru. Oh gitu ya firman Tuhan ya. Nah, saudara, jadi setiap kali kita baca firman, bersaat teduh tuh ada pengertian baru yang diberikan.
Oke ya, itu ayat-ayatnya ada tuh ya. Saat teduh memberikan pertumbuhan, Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 ya. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5, silakan dibaca Yohanes 15 ayat 4 sampai 5, siapa yang membaca? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, harus menempel ya. Ranting itu harus menempel. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ada lagunya ya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Karena apa? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Teman-teman, tahu nggak kenapa kadang-kadang pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan tuh kadang-kala kok susah banget ya. Kadang-kadang tuh kayak seperti Tuhan tuh nggak berkati. Ya mungkin karena kita nggak mengandalkan Tuhan. Ya kita berjalan dengan kekuatan sendiri. Kita lupa untuk bergantung pada Tuhan dengan Dengan saat teduh misalnya. Nah, saat teduh kan menunjukkan kebergantungan kita sama Tuhan. Nah kalau kita nggak pernah berdoa, nggak pernah minta pimpinan Tuhan lewat baca Alkitab, terus kita berharap semua usaha kita berhasil, wah egois banget kita ya. Kalau kadang-kadang Tuhan izinkan usaha-usaha kita tuh tidak berhasil, mungkin kita gagal, kadang-kadang Tuhan mau sadarkan kita. Ya kamu sih bergantung sama diri sendiri, kamu sih kurang mengandalkan Tuhan. Cobalah pagi-pagi mulai hari dengan berdoa kah, mulai hari dengan renungkan firman kah, jangan langsung buka HP, lihat status WA teman, langsung buka WA, langsung balas WA. Coba pagi-pagi itu dahulukan aku kah, baca firman kah, 2 ayat kah, 3 ayat kah. Nah kadang-kadang Tuhan tegur kita kan, makanya kita mengalami kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam kuliah, bekerja, hari buruk, gitu kan. Kadang-kadang Tuhan mau ingatkan kita, iya sih, kamu nggak menempel ke aku sih, ya. Nah, bisa juga dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28, ya, diingatkan di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ada pemulihan dari beban. Waktu itu yang menjadi beban dari orang-orang Israel adalah karena waktu itu para pemimpin agama itu membuat peraturan-peraturan agama itu begitu membebani. Makanya stres. Memeluk agama Yahudi pada zaman Yesus tuh bikin stres. Karena semua ada peraturannya. Ya, jadi orang stres. Tapi kepada Yesus mengundang kepada orang banyak, mari datang kepadaku. Nah, kita juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan ketika kita bersaat teduh. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, jadi firman Tuhan itu menerangi. Kalau kita saat teduh, menerangi. Nah, perhatikan ya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu pelita, bukan senter loh ya. Bukan senter. Lagian zaman dulu kan nggak ada senter ya. Tapi dikatakan pelita. Tahu pelita nggak? Zaman dulu tuh pelita itu kayak apa ya? Lampu minyak yang jangkauannya itu cuma, kalau misalnya kita bikin lampu minyak ya, misalnya lampu minyak ya. Nih, ini ada minyaknya, ada lampunya. Ini ceritanya bayangin ada lampunya nih. Ini kan lampu minyak itu kan menerangi cuma jarak 2 meter ya kan? Cuma jarak 3 meter. Namanya lampu minyak. Ya, pelita. Beda dengan senter kan. Kalau senter ya, kita senter gitu kan kelihatan yang jauh sana 30 meter kelihatan atau 10 meter kelihatan karena pakai senter. Nah, firman Tuhan mengatakan firman-Ku itu pelita, bukan senter. Ya, pelita. Pelita itu maksudnya apa? Hanya menerangi sekitar kita aja 2-3 meter untuk kita melangkah selangkah demi selangkah itu dalam pimpinan Tuhan. Nanti kita melangkah lagi 2-3 meter, nanti pelitanya juga ikut bergerak kan, karena kan kita bawa pelita kan, ikut bergerak 2-3 meter. Jadi kadang-kadang perjalanannya lambat sih, tapi yang pasti diterangi oleh firman Tuhan. Nih, saya pindah ke ruang tamu nih ya, diterangi oleh firman Tuhan, karena saya bawa senter. Kadang-kadang kita nggak tahu di depan sana ada apa, kita nggak tahu di depan sana masa depan kita seperti apa, kita nggak tahu di nun jauh di sana kita bakal jadi apa, kita nggak tahu ya, tapi kita mau berjalan selangkah demi selangkah mengikuti pimpinan Tuhan. Nih, saya mengitari ruang tamu nih ya. Ceritanya gelap nih, ya. Terus saya mengitari ruang tamu hanya dengan
bermodalkan pelita yang terangnya cuma 3 meter, 4 meter, tapi saya berjalan melangkah bersama Tuhan. Karena firman Tuhan itu pelita. Jadi saya berjalan bersama Tuhan. Nah, teman-teman, jadi begitu cara kita melangkah bersama Tuhan itu gunanya saat teduh. Kadang-kadang kita nggak tahu di depan nanti ada orang tua kita tuh akan seperti apa. Apakah orang tua kita akan tetap punya duit apa enggak? Apakah kita tetap bisa sekolah sampai selesai apa enggak? Apakah kita akan tetap bersama-sama dengan orang tua kita atau tidak? Apakah waktu kita menikah ayah ibu kita masih hidup apa enggak? Kita nggak tahu loh. Ya, apakah waktu wisuda itu Tuhan Yesus sudah datang atau belum? Jangan-jangan besoknya wisuda, Yesus datang. Capek-capek kuliah, Yesus datang lagi ya. Nggak sempat wisuda kita. Jadi kita nggak pernah tahu di masa depan itu akan seperti apa. Tapi kita melangkah selangkah demi selangkah bersama Tuhan, karena firman Tuhan itu pelita. Menerangi langkah-langkah kita yang pendek-pendek itu, tapi pasti. Ya, aman, tidak terperosok. Nah, teman-teman, itu pentingnya saat teduh. Maka bersaat teduhlah sebagai tanda bahwa kamu mau bergantung sama Tuhan. Bagaimana caranya? 3M. 3M ini bukan mencuci tangan dan memakai sabun, bukan ya. 3M ini pertama menghadap Allah. Kita menghadap Allah dengan mempersiapkan hati. Bisa juga dengan musik atau nyanyian. Kalau saya biasanya kalau untuk ibadah saat teduh bersama keluarga, bersama istri ya, saya udah pakai aplikasi ini, aplikasi lagu-lagu himne, karena saya kan suka lagu-lagu himne ya. Saya posting saya aplikasi lagu-lagu himne, saya pasang untuk saya kemudian dengarkan 1 lagu 2 lagu, to God be the glory, na 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 na. Nanti setelah itu saya baca Alkitab sama istri. Nah, jadi kalian juga bisa pakai aplikasi-aplikasi, dengarkan musik dulu, nyanyi dulu, ya. Kemudian yang kedua, B, meminta pimpinan Roh Kudus. Kalau 1A tadi kan mempersiapkan hati ya, 1A mempersiapkan hati, silakan tulis di situ ya. Nah, 1B memohon pimpinan Roh Kudus, memohon pimpinan Roh Kudus. Ya, agar Roh Kudus menerangi kita lewat firman Tuhan. Ada ayat-ayatnya di situ. Yang kedua, mendengarkan Allah. Setelah menghadap Allah, ini tiba waktunya kita mendengarkan Allah berbicara dengan cara membaca firman. Baca firman-Nya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Nah, kita membaca firman, merenungkan firman, dan kita berdiam dalam doa. Nah, saudara, kita berdiam dalam doa. Lalu yang ketiga, ya, jadi yang 2A itu membaca firman, yang 2B itu merenungkan firman. Yang ketiga, kita menanggapi Allah. Kan Allah sudah berfirman nih, Allah sudah ngomong nih, masa kita cuekin? Ya kita tanggepin dong. Tanggepinnya apa? Ya kita menanggapinya dengan 3A ya, mengungkapkan doa. Nah, tentang doa itu nanti kita pelajari apa saja yang ada unsur-unsur apa di dalam doa itu kita pelajari nanti ya. Termasuk di dalamnya bersyukur, memohon, membesarkan Allah, termasuk di dalamnya itu kita mendoakan orang lain ya. Itu tanggapan kita terhadap firman Tuhan. Yang B, kita melakukan penerapan. Ya, setelah merenungkan firman Tuhan yang dilakukan ya, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya siang dan malam. Ya. Nah, lalu kita pertanggungjawabkan apa yang kita sudah lakukan, pertanggungjawabkan. Misalnya apa cara pertanggungjawabannya? Buat kesepakatan dengan seseorang atau beberapa rekan untuk saling mengingatkan dan memeriksa waktu teduh masing-masing. Saling ngingetin lah, kalian saling ngingetin. Bagikanlah penemuan, sukacita, hambatan yang dialami dalam waktu teduh pada pertemuan mingguan dengan rekan-rekan saudara. Nah, saya suka sharing dengan penginjil Ferry ya. Penginjil Ferry kan teman saya sesama hamba Tuhan ya. Itu kalau saya sharing dengan penginjil Ferry itu asik, karena apa? Nanti Pak Ferry sharing tentang saat teduhnya. Wih, saya saat teduh tuh Tuhan bicara seperti ini ya. Tuhan ngajarin saya baru sadar ya, saya baru ngerti nih. Nah, jadi Pak Ferry itu sharing saat teduh. Nanti saya juga sharing gantian, saya sharing iya ya. Terus kita lalu kita belajar firman sama-sama. Jadi kita saling mengingatkan. Nah, di sini kan ada teman-teman katekisasi kan lebih dari 5 nih. Saling ngingetin lah, ya saling ngingetin, saling mendoakan, saling ngingetin. Bro, saat teduh gimana bro? Aman, gitu kan? Ya hari ini saya dapat berkat nih dari ayat ini, gitu kan? Nah, kamu tulis tuh nama-nama rekan kamu yang kamu bisa ajak untuk sharing. Ya syukur-syukur nanti kemudian jadi kelompok kecil. Ya kan nggak semua kita cocok ya dengan dari 8 orang atau 10 orang yang ada di grup katekisasi ini kan nggak semua orang kita cocok ya. Tapi ya kita bisa mungkin ada 2-3 teman yang kita akrab, yang kita bisa saling mendoakan, saling ngingetin. Nah, teman-teman itu penting banget. Ya, komunitas untuk kalian saling mempertanggungjawabkan.
Nah, baru-baru ini ada satu artis, ya, artis itu ketangkep narkoba. Nah, kalian mungkin tahu ya, itu lagi heboh tuh. Tapi saya kemudian nonton acara podcast, ya, podcast dari seorang artis juga yang membahas tentang artis yang kena narkoba ini. Dan disitulah saya menemukan luar biasanya komunitas. Padahal tuh komunitas antara orang-orang yang beda agama, ya. Yang kena kasus narkoba ini agamanya agnostik, ya. Jadi dia Tuhan ada atau tidak ada tuh tidak bisa dibuktikan, gitu ya. Agnostik, ya. Bisa ada, bisa enggak. Itu yang kena narkoba, yang kena kasus ini. Tapi temannya agama Islam. Terus temannya satu kelompok lagi yang melayani dia adalah seorang pendeta Kristen. Terus manajernya juga Kristen, ya. Terus yang punya podcast agamanya Islam, dan mereka menjadi satu komunitas yang apa ya, yang saling berbagi dan komunitas itu saling menjaga. Ketika temannya yang agnostik ini kena narkoba, meskipun mereka beda agama, mereka saling memperhatikan, saling ngingetin. Nah, kalau lintas agama aja bisa begitu, ya apalagi kita yang sama-sama seiman. Buat komunitas, siapa tahu teman kita ada yang kesulitan saat teduh, kesulitan berdoa. Kenapa? Karena hidup dalam pencobaan. Biasanya, orang yang hidup dalam pencobaan pasti malas berdoa. Dan orang yang rajin berdoa, biasanya semakin sedikit jatuh dalam pencobaan. Karena Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, teman-teman, jadi kita nggak mungkin netral. Kalau kamu berdoa, pasti kamu lebih kuat hadapi pencobaan. Kalau kamu sengaja tinggal dalam pencobaan, pasti kamu malas berdoa. Itu nggak mungkin netral tuh. Pasti salah satu yang dipilih. Nah, jadi kalian tentukan aja pilihan. Mau ikut Tuhan, pasti suka berdoa. Kalau suka berdoa, pasti agak berkurang tuh pencobaan. Ya. Tapi kalau kamu merasakan pencobaan terlalu kuat, mungkin kamu kurang berdoa. Nah, itu aja, saudara, itu pelajaran dari Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan karena daging lemah. Jadi kuncinya melawan pencobaan, dekat-dekat sama Tuhan, berdoa. Ya. Nah, saudara, itu tentang saat teduh. Kalian silakan baca tuh bagaimana melakukan saat teduh, baca di rumah, ayat-ayatnya di situ, ya. Atau kita baca secara cepat saja, ya. Tentang 1A, mempersiapkan hati, ya, kita baca secara cepat saja, ya. Mazmur 5:7, ya, Mazmur 5:7. Nanti kalau saya biarkan kalian tuh baca di rumah, nggak dibaca lagi, ya. Jadi saya bacakan saja di sini, minimal kalian pernah dengar satu kali, ya. Mazmur 5:7 ayat 8-9, ya. Persiapkan hati untuk menghadap Allah, poin 1A, ya. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Ya, ini ada lagunya juga nih, ya. Ada lagunya juga nih, cuma saya lupa lagunya, ya. Terus Mazmur berapa tuh? Mazmur 30 atau Mazmur 23, ya? Tuh saya salah ketik tuh, ya. Mazmur 30 atau Mazmur 23, ya. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Ya. Kemudian kita juga lihat 1B, memohon bimbingan Roh Kudus. Itu Yohanes 16 ayat 13. Tentang roh kebenaran, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini sebenarnya bicara kepada para rasul, ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, ini sebenarnya dikatakan kepada para rasul, membuktikan bahwa apa yang difirmankan oleh para rasul, itu yang sekarang tercatat di Alkitab, itu bisa dipercaya. Itu maksudnya begitu, ya. Itu karena pimpinan Roh Kudus. Nah, Yakobus 1 ayat 5, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, minta hikmat. Ya, itu namanya mohon pimpinan Roh Kudus. Itu poin 1A, ya, dalam poin menghadap Allah. Ini persiapannya sebelum saat teduh. Nah, sekarang saat teduhnya sendiri, membaca firman. Ya, itu poin 2A. 2A membaca firman, Matius 5. Matius 5, ketika kita membaca firman, apa yang kita lakukan? Matius 5
ayat yang ke mana? 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi ketika kamu saat teduh, bersaat teduhlah dengan kehausan. Haus. Kayak Pak Cahyono sekarang haus. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Masih poin mendengarkan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita mendengarkan Allah dengan membaca firman Tuhan, karena firman itu adalah yang diilhamkan Allah, yang penuh dengan manfaat untuk memperlengkapi kita. Jadi kita baca firman Tuhan sebagai salah satu bentuk mendengarkan Allah. Kemudian merenungkan firman, masih poin kedua ya, 2B. Merenungkan firman itu ada lagunya tuh ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ada yang ingat lagunya? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada lagunya ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ada lagunya itu ya. Itu masih poin 2B tentang merenungkan firman. Masih 2B, Yakobus 1 ya. Dalam perenungan firman ini kita diingatkan dari Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jikalau seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi ketika kita membaca firman, teman-teman, kita tuh sedang bercermin. Ya, karena firman Tuhan itu menelanjangi kita kan, kita bercermin. Ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, ingat ya, ada kata meneliti. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya dibaca, tapi diteliti. Tadi kadang-kadang harus pakai terjemahan lain, kayak saya tadi ya. Saya kan tadi pakai terjemahan King James Version. Kalian mau pakai terjemahan FIYH, juga ada. Tinggal klik aja di aplikasi, tinggal install. Zaman sekarang tuh gampang banget ya. Barang siapa teliti firman. Itu poin 2B. Sekarang poin 3. Poin 3 yang tentang menanggapi. Ya. Tadi poin 1 tuh menghadap Allah, persiapannya. Poin 2 itu mendengarkan Allah saat teduhnya. Ya. Dan poin ketiga itu bagaimana kita menanggapi, meresponinya. Yang poin 3A itu mengungkapkan doa, itu Mazmur 62 ayat 9. Mazmur 62 ayat 9. Mazmur 62 ayat 9. Ya. Sorry ya, kita jamnya sudah kelewatan, nggak apa-apa ya. Karena ayatnya banyak. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Maksudnya ini. Oh, salah, sorry. Mazmur 62 ayat 9 ya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi, menanggapi Allah dalam saat teduh dengan cara apa? Mencurahkan isi hati ke hadapannya, curhat. Karena dia Bapak kita. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ayat firman Tuhan kaya sekali ya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Bagaimana kita menanggapi Allah, meresponi Allah? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah loh ya, bukan kepada dukun ya, kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, jadi itu cara kita menanggapi Allah. Bersyukur, mengajukan permohonan. Melakukan penerapan. Ini masih poin 3B ya. Yakobus 1, poin 3B. Yakobus 1, ayat 23. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, udah tadi kita baca ya, seperti orang yang sedang mengamati mukanya dan sebenarnya di depan cermin,
Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tadi kita sudah baca ya, artinya intinya sih kita harus melakukan firman Tuhan. Jangan seperti orang yang bercermin, lupa bahwa ternyata muka saya tadi belum mandi. Ya. Matius 7. Matius 7 ayat 24. Ini ayat terakhir kita. Ini perumpamaannya. Setiap orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, mendengar perkataan Yesus dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda, rubuhlah rumah itu, hebatlah kerusakannya. Teman-teman, jadi kalau orang yang tahu firman Tuhan, tapi hanya tahu saja, itu rumahnya rubuh. Kehidupan rohaninya itu rubuh. Karena cuma tahu aja. Karena setan pun juga tahu firman Tuhan, jadi nggak ada bedanya sama setan sebenarnya. Ya, tapi orang-orang yang disebut bijaksana, tahu firman, merenungkannya dengan bersaat teduh, dan melakukan penerapan. Itu poin 3B ya, melakukan penerapan. Nah, jadi kita mempraktekkan firman Tuhan. Nah, teman-teman, itu adalah orang yang bijaksana, sama saja kita mendirikan rumah kehidupan yang kokoh di hadapan Tuhan. Menghadap Allah, mendengarkan Allah, menanggapi Allah. Nah, itu teman-teman materi kita untuk tentang saat teduh. Sebetulnya ini tinggal dipraktekkan saja. Ya, tinggal dipraktekkan saja.